waktu zuhur yang dirahmati Allah. Sebelum sama-sama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, marilah sama-sama akan mendengarkan tausiah ceramah kami insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Haji Suryadi SAG. Kepadanya waktu bertempat dipersilakan. Bila terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang berbahagia ini alhamdulillah dengan izinnya jualah kita dapat memenuhi panggilan sholat zuhur di Masjid Agung Al-Huda ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat sebagai amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyampaikan tausiah pada zuhur yang berbahagia ini, mari sama-sama kita berniat memperbaharui niat dengan niat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niatnya i'tikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, dengan duduknya kita, mudah-mudahan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita semua tentunya memiliki berupa amaliyah-amaliyah yang kita lakukan di setiap hari. Dan mungkin pada kesempatan berbahagia ini saya ingin berbagi suatu amalan di mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rawahu Tabrani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi kulli yaumin 25 marrah thumma mata ala firashihi a'tahu Allahu ajran syahida. Lebih kurang seperti itu hadisnya, rawahu Tabrani. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya lebih kurang seperti ini. Man qala fi kulli yaumin, barang siapa yang setiap harinya mengucapkan perkataan man qala fi kulli yaumin 25 marrah, sebanyak 25 kali dia menuturkan kata-kata itu, dia ucapkan kata-kata itu, diantaranya adalah Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Jadi ini pernah saya sampaikan, ini hanya mengkaji ulang dan ulang kaji, mudah-mudahan yang belum mengamalkan bisa mengamalkannya. Ya, man qala fi kulli yaumin 25 marrah Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Thumma mata ala firashihi a'tahu Allahu ajran syahida. Barang siapa yang mengucapkan kalimah Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut sebanyak 25 marrah, sebanyak 25 kali, mata ala firashihi. Kita ini kan enggak tentu, setiap kita mesti mengalami menghadapi ajal.
Kematian itu dimanapun, kapanpun bisa akan terjadi. Maka tentunya setiap kita ketika kita dalam keadaan apapun, seperti Guru Bahid mengatakan, apalagi untuk anak-anak kita ya yang di thalabil ilmi, kita pun juga dalam usaha mungkin di kantor dan seterusnya, usahakan kita dalam keadaan berwudu. Ya, kalau kita berwudu insya Allah terjaga dari lisan yang tidak baik insya Allah. Jadi kata Guru Bahid mengatakan, biasakanlah dalam talabul ilmi, mungkin dalam usaha juga, senantiasa kita dalam keadaan berwudu bersih kita. Itu dianjurkan seperti itu. Nah, apalagi ketika kita menghadap, artinya istirahat tidur umpamanya. Ya. Ketika tidur pun kita disunahkan juga untuk berwudu. Mungkin amalan kita sebelum tidur baca Al-Ikhlas. Jadi Syekh Ali Jabir mengatakan, janganlah olehmu mengabaikan surah daripada ayat kursi. Nah, ayat kursi. Jadi kata beliau, ketika kita sholat, usai sholat, dalam keadaan mungkin terburu-buru oleh kita, sempatkan membaca ayat kursi. Nih sembahyang kita nih ya, anak buru-buru nih, tidak bisa kita di sini sambil berjalan kita baca ayat kursi tadi. Ya, kita selesai sholat, kita kan ada wiridnya. Nah, bacalah ayat kursi itu. Ya, kalaupun memang takut ketinggalan bot umpamanya, setelah sembahyang jangan lupa baca ayat kursi. Besar fadilahnya. Ya. Saya mengutip daripada Syekh Ali Jabir almarhum. Jadi ketika kita tidur, ya alhamdulillahilladzi ahyana. Itu kan ketika kita bangun kan alhamdulillah juga. Ya. Yang telah apa menghidupkan kita dari tidur kita. Nah, tidur kita mungkin baca surah Al-Ikhlas minimal. Sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Itu kan Siti Aisyah dikatakan seperti itu. Wahai Aisyah, janganlah tidur olehmu sebelum, pertama adalah diantaranya menghatamkan Al-Quran. Bagaimana kata Aisyah nih menghatamkan Al-Quran nih? Yaitu diantaranya membaca suratul Al-Ikhlas. Kulhu tadi, orang nggak ada tahu mungkin Al-Ikhlas. Jadi kulhu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak 3 kali. Itu mengimbangi sama dengan kita menghatamkan Al-Quran. Mudah. Jadi umpama mau tidur berwudu kita. Nah, setelah itu kita mungkin baca surat baca daripada ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Alaq, An-Nas, dan seterusnya. Itu diantara amalia-amalia kita. Jadi jangan kita mengabaikan beramal suatu amalan yang rutinitas itu lebih utama daripada banyak amal yang ada diamalkan. Banyak amalan tak diamalkan juga tidak baik. Biar amal satu tapi itu rutin. Ya. Jadi kita sempatkan untuk membaca. Karena apa? Barang siapa yang membaca kalimat ini sebanyak 25 kali ketika dia tidur, ya, mata ala firashihi. Tidur itu, maka tidur itulah terakhir dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahu ajran syahida. Maka Allah akan membalasnya dengan pahala mati syahid. Subhanallah. Kan mudah amalan itu mudah kalau kita tahu, ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu amalan. Saya ulangi, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya Allah, berikanlah, berkahilah, ya Allah, ketika kematianku dan ketika sesudah aku menghadapmu, ya Allah. Kita minta apa? Minta berkah dari Allah. Mudah-mudahan nanti ya dengan rutin kita setiap selesai sholat, apalagi setelah selesai sembahyang kita bacakan lebih bagus lagi. Itu minimal satu hari itu minimal khamsya wa ashrina marrah. Minimal 25 kali kita baca. Saya yakin Bapak Ibu sekalian banyak mungkin amaliah yang kita lakukan. Tapi kita berbagi, saya berbagi, mudah-mudahan dengan amalan ini juga Bapak Ibu sekalian bisa juga mengamalkan.
Dan mudah-mudahan saya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Biarlah sedikit saja tapi rutin. Nah, saya ulangi, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Ini diantara salah satu amalan kita ucapkan setiap harinya minimal 25 kali. Bila mana kita dalam keadaan tidur, maka tidur itu merupakan tidur yang terakhir, yakni kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikategorikan orang yang mati syahid. Subhanallah. Ini diantaranya amal-amalan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.